Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Kita akan memberi salam kepada kanan kiri saudara. Pepatah Yahudi mengatakan bahwa kita hidup untuk mati, tetapi kita hidup untuk hidup selama-lamanya. Jadi tolong kasih salam kepada kanan kiri saudara. Ini adalah, jadi sekali lagi kita akan mengatakan, kematian saudara adalah undangan untuk hidup abadi. Firman hari ini berjudul Komunitas Kebangkitan yang bersukacita. Jadi hari ini adalah hari Minggu di mana kita memperingati hari di mana Yesus bangkit. Jadi kebangkitan Yesus Kristus adalah esensi utama di mana Injil menjadi Injil. Karena ada penyaliban dan kebangkitan Yesus, sehingga kita menerima pintu terbuka untuk kehidupan yang kekal. Jika Yesus disalibkan dan melalui kematiannya, ya sudah pelayanannya Yesus begitu saja, berarti kita tidak ada pengharapan untuk hidup yang kekal. Maka Rasul Paulus secara berulang-ulang memberitakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan di ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan di ayat selanjutnya, jikalau kita hanya hidup ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kitalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jika tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, maka semuanya menjadi sia-sia. Jadi tidak ada artinya juga kita berkumpul seperti ini kalau tidak ada kebangkitan. Ini hanya perkumpulan manusia biasa. Tetapi bukan seperti demikian. Tidak hanya kematian di atas kayu salib, tetapi Tuhan telah bangkit seperti apa yang dijanjikan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Yesus Kristus adalah fakta berdasarkan dengan sejarah. 1 Korintus 15 ayat 4-8, Petrus bersama dengan ke-12 muridnya, Tuhan telah menampakkan diri, dan juga 500 saudara secara sekaligus. Dan pada saat saya membaca ayat ini, saya menangis. Rasul Paulus yang menggambarkannya seperti apa? Tuhan telah menampakkan dirinya kepada diriku yang telah menganiaya. Paulus yang menjadi teladan bagi kita saja mengatakan seperti demikian. Apalagi kita. Jadi ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Jadi Rasul Paulus, walaupun dia menghadapi begitu banyak penganiayaan dan harus mengalami penderitaan, tetapi kok dia bisa kuat untuk menghadap semua hal itu. Jadi dia mendapatkan kekuatan itu dari mana? Sampai dia menjadi seorang martir.
Jadi dalam kondisi seperti itu, Rasul Paulus bisa kuat untuk mengatap semuanya itu karena dia memiliki iman kebangkitan Yesus. Kalau tidak ada iman kebangkitan berarti kita tidak bisa hidup. Karena kita suka membandingkan diri dengan orang lain dan juga bersungut-sungut, pasti hidupnya sangat menyedihkan. Jadi sekali dalam setahun kita secara resmi mengadakan Minggu Kebangkitan, tetapi sebenarnya kita memperingati Hari Minggu Kebangkitan itu setiap minggu. Jadi Tuhan disalibkan pada hari Jumat dan pada hari Sabtu, pada hari Sabat, dan selanjutnya pada hari Minggu, hari Minggu subuhnya, ia telah menghancurkan kuasa kematian dan ia bangkit kembali. Maka dari itu bukannya kita memperingatinya pada hari Sabtu, karena pada hari Minggu Yesus telah bangkit. Maka dari itu kita berkumpul di gereja pada hari Minggu untuk memperingati kebangkitannya Yesus. Dan bukannya hari Minggu itu hari libur, karena itulah hari kebangkitan Yesus dan kita menaikkan ibadahnya kepada Tuhan Allah kita. Jadi dengan berani kita dapat berdiri di hadapan Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus ini adalah penyempurnaan dari penyaliban dan juga proklamasi kemenangan atas hidup kita. Teolog Inggris John Owen adalah bukunya, John Owen dalam bukunya Kematian Kristus menekankan bahwa kematian Kristus adalah kematian yang memiliki kuasa untuk mematikan maut itu sendiri. Dan kuasa ini diwujudkan melalui kebangkitan. Tanpa kebangkitan, kuasa tersebut tidak akan terrealisasi. Memang benar, agama Kristen tanpa kebangkitan itu bukan lagi ada namanya Kristen. Jadi Petrus dan Paulus mereka menginjil dan kita bisa melihatnya di kitab Kejadian, kitab Kisah Para Rasul, dan di sana ia terus memproklamasikan kebangkitannya. Dan kalau kita melihat Kisah Para Rasul 1 ayat 22, pada saat mereka memilih murid yang dapat mengganti Yudas Iskariot, syaratnya mereka untuk mencari murid juga adalah harus bisa menjadi saksi dengan mereka tentang kebangkitannya. Jadi iman kebangkitan ini adalah tolak ukur atau standar esensi yang membuat kita menjadi Kristen dan adalah sumber kekuatan supaya kita memiliki kekuatan hidup untuk hidup abadi nantinya. Jadi seperti firman hari ini, kita harus menjadi komunitas kebangkitan yang menikmati kebangkitan ini secara bersama-sama dan menyampaikan hal ini kepada orang lain juga. Komunitas kebangkitan sukacita. Jadi ini adalah hadiah terbaik yang Tuhan telah kasih kepada kita. Jadi hari ini kita mengakhiri kitab 1 Tesalonika. Dan di sana Rasul Paulus menjelaskan apa kehendak Tuhan terhadap kita yang telah diselamatkan, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa? Bagaimana caranya kita bisa bersukacita senantiasa? Kan lebih banyak hal yang membuat kita kesel, malas, dan tidak bisa bersukacita. Karena ada kebangkitan, karena ada iman kebangkitan, maka kita bisa bersukacita. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur dalam segala hal? Itu paling orang sakit mental yang bisa selalu bersukacita. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal termasuk hal yang membuat kita senang dan juga sedih. Dan termasuk semua hal yang membuat kita gengsi dan lain-lain, semua
semua itu kita harus mengucap syukur. Apakah kita bisa? Jadi saya berharap jemaat gereja Yewon bisa menikmati kehidupan yang seperti firman hari ini dengan kuasa Tuhan. Jangan secara formalitas saudara beribadah untuk hari kebangkitan, tapi Yesus Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan aku. Ingatlah itu. Jadi saya memberkati saudara supaya saudara bisa menikmati iman yang seperti demikian. Subjudul pertama adalah komunitas Injil yang saling membangkitkan kehidupan. Melalui firman hari ini, Rasul Paulus menutup suratnya dengan salam terakhir dan juga kata-kata terakhir, khususnya menjelaskan apa itu kehendak Tuhan terhadap jemaat Tesalonika. Ada hal yang penting supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu mengetahui kehendak Tuhan. Memang kata-kata dari suami kita, istri kita, pendeta, itu semua penting. Tetapi yang paling penting adalah apa kehendak Tuhan. Ya memang persahabatan manusia dan juga ketaatan manusia juga perlu, tetapi yang lebih penting adalah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi sebenarnya kehidupan beriman yang paling penting adalah kehendak Tuhan. Bukannya kita hidup menurut kehendakku, menurut apa mau kita, tetapi kita terus mencari kehendak Tuhan dan taat atas kehendak tersebut. Itulah kehidupan beriman. Tetapi hampir semuanya tidak seperti demikian. Tidak banyak orang yang bisa taat atas kehendak Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama, Tuhan menunjukkan kayak semacam penglihatan atau bersuara supaya mereka bisa mendengarnya sendiri. Seperti hai Musa, hai Abraham. Tapi kalau di Perjanjian Baru berbeda. Tuhan sudah menerangkan bagaimana titik mulainya seluruh angkasa ini dan sampai titik akhirnya dunia ini melalui firman yang sudah dicatat. Dan sudah menjelaskannya juga bagaimana caranya kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Bukan hanya bagian rohani saja, tetapi berbagai macam bagian dalam kehidupan sehari-hari kita secara konkret menjelaskan satu persatu. 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi melalui firman yang dicatat seperti ini, kita bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan itu, kita bisa mengikuti saja. Rasul Paulus menerangkan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan bagi mereka kepada jemaat Tesalonika, supaya komunitas gereja ini mereka dipakai oleh Tuhan untuk penggenapan perjanjian Tuhan. Jadi apa sikap rohani yang mereka harus miliki sampai Yesus datang kembali ke dunia ini. Itu yang kita harus lakukan seperti gereja Tesalonika. Harus menantikan waktu Tuhan dan harus hidup dengan penuh semangat. Ayat 12-13, kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi komunitas rohani itu harus terjadi bagi antar jemaat di satu gereja. Sehingga kita harus menjadi oneness, yaitu kesatuan. Dan di dalam
gereja, siapa itu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, yaitu pengurus gereja, penatua dan majelis gereja. Dan di sana dikatakan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka. Ya, kita harus mengakui dan menghormati mereka. Meskipun seseorang mungkin belum lama dalam kehidupan beriman, dan jika ia telah ditetapkan sebagai pelayan Tuhan atau pemimpin gereja, maka kita harus tetap menghormati dia. Sikap otoriter itu buruk, tetapi otoritas itu penting untuk dijaga karena Tuhan yang telah tetapkan itu. Sikap otoriter itu yang buruk, tetapi otoritas itu sendiri penting untuk menjaga tatanan yang telah Tuhan tetapkan. Jadi pada kenyataannya, jika budaya rohani yang saling menghormati dan yang saling mengakui itu terukir di dalam gereja, maka gereja akan menjadi komunitas yang penuh keharmonisan secara alami. Jangan sampai kita saling menjelekkan satu dengan yang lain dan merendahkan satu dengan yang lain. Itulah kondisi gereja Korea pada saat ini. Jadi sekarang yang paling penting itu apa? Pada hari di mana kita memperingati kebangkitan Yesus, yaitu saling menghormati dan menjaga dan menjunjung tinggi satu dengan yang lain. Dan mulai dari ayat 12 sampai ayat terakhir suka memakai kata saudara-saudara secara berulang-ulang. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada sistem kelas di gereja. Semua adalah saudara dan saudari dalam Kristus. Jadi hidupnya dalam struktur yang setara dan sejajar. Kamu tinggi, saya rendah, bukan seperti itu. Kita semuanya saudara-saudari. Jadi gereja harus memiliki struktur yang setara dan sejajar. Dan jabatan di gereja itu untuk supaya menata gereja dengan baik, bukan secara kelas. Ada istilah darah daging dalam bahasa Korea. Biasanya dipakai untuk menyebut keluarga yang terhubung oleh darahnya secara fisik. Tapi kita sebagai umat percaya terhubung oleh darah Kristus. Sehingga kita telah menjadi satu keluarga rohani. Kalau bukan darah Kristus, kita tidak bisa diselamatkan. Maka dari itu, kalau saudara ditanya, tipe darahnya apa? Apakah B atau A? Tetapi pakai saja darah Kristus. Jadi pakailah kita memiliki darah Yesus Kristus, darah kudus Yesus. Jadi kita adalah darah daging dalam Kristus. Kan saudara-saudari, satu keluarga. Masa dalam saudara kita suka iri dengan satu dengan yang lain? Kalau dia adalah darah daging kita, masa kita bisa menghakimi dia? Kan kita satu keluarga. Apakah kita suka menghakimi dan menjelek-jelekan dia? Itu tidak mungkin. Sebenarnya semua manusia itu sedang dalam konstruksi sampai mereka menghadap Tuhan Allah. Sehingga maksudnya tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang benar, satupun tidak ada. Jadi kamu yang suka menghakimi orang lain, memang kamu ini siapa? Itu sangat tidak masuk akal. Dia sendiri tidak membukakan dosanya dia yang menutupi dosanya dan suka menyebut dosa orang lain. Maka dari itu harus ingat, tolong ikuti saya, kita semua adalah darah daging.
Tidak ada orang yang sempurna. Apalagi saudara coba lebih mengenal lebih dalam lagi, tidak ada orang yang sempurna. Mereka semua memiliki kekurangan, sampai Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah anak yang lahir sebelum waktunya. Pada Rasul Paulus ini orang seperti apa? Dia memiliki segalanya. Dia memiliki warga Roma dan juga terdidik begitu baik, tetapi dia seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Di hadapan Tuhan. Terus Rasul Paulus saja mengatakan seperti demikian, apalagi kita. Kita bisa menghakimi siapa? Kita semuanya masih dalam proses. Jangan sampai saudara menjelek-jelekan orang lain. Dan walaupun saudara dijelek-jelekin seperti itu, pasti saudara tidak akan terpengaruh. Oh ya, dia masih kecil, dia masih baru percaya. Masa jangan saudara terluka karena kata-kata manusia. Kan kita semuanya adalah satu keluarga, darah daging. Mari kita berdoa untuk dia. Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Biarlah darah-Mu yang kudus ini bisa curahkan kepada mereka supaya mereka bisa menyadari apa yang mereka lakukan. Sehingga di dunia ini tidak boleh satupun yang kita merasa benci atau malas lihat atau malas ketemu. Orang seperti itu Tuhan tidak akan pakai. Jadi serahkan semuanya kepada Tuhan Allah. Amin. Itulah orang yang menerima anugerah rohani. Jadi Rasul Paulus juga menegaskan di ayat 14-15, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi Rasul Paulus menerangkan, jadi antar jemaat dengan sikap apa kita harus menjalankan kehidupan beriman. Di sana dikatakan, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Dan kalau di Alkitab yang sebelumnya menjelaskan seperti di dalam pasukan tentara ada orang yang di luar barisan. Jadi kita harus tegur mereka secara keras supaya mereka bisa masuk dalam alur tersebut. Jadi orang yang seperti itu kita harus menegur secara keras. Dan bagi yang tawar hati, kita harus hibur. Dan yang mereka lemah, kita harus bela. Jadi jadilah orang yang saling membangkitkan kehidupan. Saling menyembuhkan, saling menghibur, saling memberi kekuatan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu memberi tanda kepada kita supaya kita itu menuju sikap yang saling membangkitkan kehidupan. Jadi kebangkitan Yesus Kristus memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang lain. Aku saja hidup, apalagi orang lain. Orang lain pun pasti akan hidup. Tuhan, biarlah saya bisa membangkitkan kehidupan orang lain.
Bukannya saya membunuh mereka, tetapi saya bisa memberi hidup semangat kepadanya. Tadinya kita karena dosa dan pelanggaran kita, seharusnya kita masuk ke neraka. Tetapi Tuhan telah memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan kita sudah masuk dalam berkat yang begitu luar biasa. Dan kita sudah menerima kekuatan supaya kita bisa menikmati semua itu. Dan pada hari kebangkitan Yesus, pada pagi hari ini kita berkumpul dan beribadah betapa besarnya anugerah Tuhan. Jadi saya berharap dan berdoa supaya jemaat gereja Yewon bisa menjadi saksi kebangkitan yang dapat membangkitkan kehidupan orang lain. Subjudul kedua adalah komunitas doa dengan sukacita dan rasa syukur. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Allah itu apa? Bersukacitalah senantiasa, walaupun tidak bisa bersukacita. Mengapa? Karena kita percaya iman kebangkitan. Amin. Jadi di sini adalah di sini sudah menerangkan itulah kehendak Allah. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi senantiasa, tetap itu menunjukkan mutlak. Jadi dalam kondisi dan situasi apapun kita bersukacita, berdoa dan mengucap syukur. Itu level rohani yang kita harus miliki. Apakah ini bisa terjadi? Apakah ini mampu kita bisa lakukan? Dan Yesus berfirman, kasihilah musuhmu. Tapi bagaimana caranya kita mengasihi musuh kita yang telah merugikan kita, menganiaya kita, dan menjelek-jelekan kita? Itu tidak gampang. Kan lebih enak kita tinggal tonjok doang sekali. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengasihi musuh kita? Di Alkitab banyak sekali konten-konten yang tidak bisa kita lakukan dengan nekat kita. Maka, apakah maksudnya Tuhan memaksakan kita apa yang kita tidak bisa lakukan? Bukan seperti itu juga. Sebenarnya, 3 firman ini bukannya secara masing-masing, tetapi ini satu set. Apalagi, tetaplah berdoa. Ini ada poin yang sangat penting. Kalau kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan Allah secara rohani, maka secara natural kita akan terus berdoa, bersukacita, sehingga mengucap syukur dalam segala hal. Itu datangnya satu set. Orang yang seperti itu ya pasti akan berbahagia dan pasti sehat dan pasti menerima kasih dari Tuhan. Jadi Rasul Paulus menegaskan hal itu. Kalau kita melihat 1 Tesalonika 5 ayat 21, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan padamkan roh. Artinya apa? Berarti rohnya tidak ada lagi. Sehingga kita sangatlah penting untuk mendengar suara Roh Kudus melalui doa kita. Pada saat kita menerima Yesus Kristus, Roh Kudus datang ke dalam kita dan Ia bekerja. Dan Ia bisa datang kepada siapa saja dan bersamanya selama-lamanya. Tetapi Roh Kudus tidak memakai kita seperti kita itu robot. Di Galatia 5 ayat 16-17,
Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan daging ini bukannya secara fisik, tetapi ini adalah naluri manusia. Jadi itulah naluri manusia yang dimiliki oleh manusia sejak dosa yang dibuat oleh Adam. Itulah keinginan daging manusia yang membuat kita terus berdosa. Itulah ketamakan daging. Hidupnya berlawanan dengan kehendak Tuhan Allah. Jadi sejak lahir, mereka suka anaknya baru lahir, tapi mereka sudah berbohong dan mereka sudah gigit dan suka bertengkar dengan adiknya. Kenapa anak yang baru lahir belum belajar apa-apa, mereka bisa egois seperti itu karena mereka hidup berpusat pada dirinya sendiri. Itulah naluri manusia. Kalau kita harus memiliki naluri Roh Kudus. Jadi kita kan berdoa supaya kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Tapi masalahnya kita dengan mulutnya meminta untuk kepenuhan Roh Kudus, tapi tindakan kita tidak melakukan kepenuhan Roh Kudus. Jadi seperti hari ini, kita terus berdoa, tetapi setelah kita sudah berdoa, kita tidak menuruti kepenuhan Roh Kudus, mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Apa isi dari pikiran kita, yaitu sugesti dan pengalaman kita, dan juga pengalaman kita dan juga hidup menurut kita. Maka dari itu, Rasul Paulus pada hari ini dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua bertentangan. Jadi, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat itu apakah Tuhan membicarakan sesuatu dalam mimpi kita, atau kita bisa dengar suara Tuhan? Bukan. Tetapi, melalui firman-Nya pada saat kita beribadah, Tuhan yang memberi firman-Nya. Pada saat kita beribadah, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sehingga firman itu bisa menjadi rema dalam hidup kita. Jadi masa tanpa itu kita datang ke gereja. Jadi kita berdoa supaya kepenuhan Roh Kudus itu datang bagi kita. Jadi kita harus memegang firman itu, yaitu firman yang Tuhan kasih kepada diriku. Itu yang kita harus renungkan. Jadi kita harus membuang semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah pimpinan Roh Kudus dan juga kepenuhan Roh Kudus. Jadi saya berharap saudara bisa membedakannya secara rohani dengan baik seperti ini, dan dapat mengakui rasa syukurnya dengan pengalaman sukacita tersebut. Kesimpulannya, dalam dunia olahraga sering kita dengar istilah pertarungan alur permainan. Saya suka dengan pertandingan seperti baseball, sepak bola, basket atau volley. Saya suka semuanya, dan kalau kita melihat pertandingan olahraga seperti itu, ada tim yang lagi menang dalam pertandingan itu.
Dan sekarang tim LG yang lagi naik sekali di Korea. Dan ada juga tim yang terus kalah. Kalau mereka bagaimana? Mereka berusaha sekali untuk tidak terpengaruh oleh suasana yang dibuat oleh tim menang. Karena tim menang akan terus berusaha menjaga momentum tersebut dengan fokus yang lebih tinggi dan yang terus menang. Sehingga tim yang kalah suka memakai time out atau mengganti pemain supaya mereka memutuskan suasana atau alur. Jadi pertarungan strategi yang tidak terlihat ini benar-benar terjadi secara nyata di dunia olahraga, sama dengan dunia rohani. Setan ini akan terus membuat kita bersungut-sungut, khawatir, dan terus mengomel dan juga komentar atas semua hal. Jangan sampai kita tertipu. Jadi kita harus sebagai sebaliknya. Jadi saudara pergi ke perkumpulan apapun, ikutilah Roh Kudus. Jangan mengikuti perasaan saudara atau mood saudara. Itu terpengaruh oleh kondisinya. Banyak sekali orang yang binasa, tetapi dia terus bersungut-sungut. Dia binasa secara bisnis dan juga binasa secara rumah tangga, tapi dia terus bersungut-sungut. Dia memutuskan alur yang penuh dengan Roh Kudus. Mengapa seperti demikian? Karena setan akan terus bekerja supaya anak-anak setan juga tidak direbut oleh Tuhan Allah. Dan membuat kita terus bersungut-sungut. Dan membuat kita menjadi khawatir. Jangan sampai saudara tertipu dengan strategi setan. Maka dari itu, ikutilah alur yang bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur. Seperti doa yang dipimpin oleh penatua pada hari ini. Jadi kitalah komunitas yang berdoa secara sungguh-sungguh seperti itu. Komunitas yang bersukacita, komunitas yang mengucap syukur. Jadi saya berharap dan saya memberkati supaya saudara bisa menjadi orang yang memberitakan kebangkitan ini kepada orang yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberi hadiah terbesar bagi kami, yaitu iman kebangkitan. Maka dari itu, dengan iman tersebut, biarlah kami terus bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan tolong berkatilah seluruh jemaatnya sehingga mereka bisa menikmati berkat tersebut. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.